Ile tanyo bener, pamai tanyo bener, gure tanyo bener, ngak selamat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa man tabi'ah wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lalu kita bahas sebuah nubuwat, informasi dari Rasulullah terkait dengan peristiwa di akhir zaman menjelang datangnya kiamat. Maka ayat Al-Quran dan hadis Nabi tidak boleh dikatakan sebagai sebuah ramalan, karena kadang-kadang ada sebahagian kawan-kawan salah pilih kata untuk mengungkapkan ucapan Rasulullah dan ayat, tanpa sadar menyatakan sudah diramal oleh Rasulullah beberapa abad yang silam. Maka Rasulullah bukan tukang ramal. Jadi terkait dengan informasi dari Allah, itu dinamakan wahyu, yang disampaikan oleh Rasulullah disebut dengan nubuwat. Sifat dari wahyu dan nubuwat dua-duanya adalah as-sam'iyyat. Makna dari sam'iyyat adalah informasi yang kita percaya hanya dari sumber pendengaran saja, yang berdasarkan kepada as-sadiqul masduq, yang jujur dan dipercaya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut dengan bahasa nubuwat. Yang lalu kita bahas nubuwat beliau tentang keadaan akhir zaman sebelum kiamat adalah kasratul futuhat. Banyaknya terjadi penaklukan-penaklukan. Dalam Islam hanya ada penaklukan, sedangkan pada selain Islam mereka sebut dengan kata isti'mar ataupun penjajahan. Sebuah negara non-muslim menginvasi sebuah negara lain, baik Islam atau non-muslim, itu tetap sifatnya penjajahan. Eksploitasi atas kekayaan negeri tersebut, baik sumber daya alam atau sumber daya manusia, untuk kepentingan negeri penjajah. Sedangkan Islam, tidak ada satupun negara Islam yang melakukan invasi yang kemudian menjajah, hanya menaklukkan. Maka dalam bahasa Arab penjajahan disebut isti'mar, dalam bahasa Arab untuk penaklukan disebut dengan futuh. Al-futuhat, penaklukan-penaklukan. Apa bedanya? Kita bisa melihat negeri jajahan, sebab kita pun Indonesia, kecuali Aceh, karena Aceh tidak sempat dijajah. Aceh 70 tahun pendudukan Belanda itu dalam suasana perang. Di luar Aceh itu sampai 350 tahun penjajahan dari Belanda. Dalam masa 350 tahun, penduduk yang dijajah, negeri yang dijajah itu bukan bayar pajak. Bangsa-bangsa yang dijajah oleh Belanda atau bangsa yang lain itu bukan bayar pajak, tetapi diperas sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Maka tidak ada negeri-negeri jajahan yang penduduknya itu sehat badan, tetap dalam keadaan kering kerontang, kurus luar biasa. Dan itu tidak terjadi pada negeri yang diinvasi oleh umat Islam. Tidak terjadi penjajahan, hanya penaklukan.
Mereka hanya diwajibkan bayar pajak. Tanah tetap milik mereka, tetap hidup seperti biasa. Bahkan dilarang oleh Rasulullah untuk merusak rumah ibadah, merusak bangunan, merusak tanaman, mengganggu binatang. Bahkan tidak boleh melakukan kekerasan terhadap orang-orang yang tidak memegang senjata, tidak mengangkat senjata, khususnya orang tua, perempuan, dan anak-anak. Islam tidak pernah menjajah, hanya menaklukkan. Sejak dari pertama kali diproklamirkan Islam sampai dengan hari ini, tidak ada satu kekuatan muslim yang menginvasi sebuah negara yang kemudian memperbudak negeri tersebut. Hanya ada penaklukan, menuntut agar dibayar pajak ataupun diakui kekuasaannya. Itu perbedaan. Karena ada penjajahan, timbullah istilah bangsa penjajah dengan bangsa pribumi. Sekarang baru heboh-heboh lagi, pribumi. Kenapa heboh? Karena mau diganti dengan prilangit. Jadi itu persoalan kita sekarang. Bangsa pribumi adalah timbullah pertanyaan, lalu siapa yang dimaksudkan dengan pribumi? Kita melihat dalam sejarah Indonesia, ternyata pribumi bukan hanya penduduk Indonesia asli. Termasuklah bangsa-bangsa pendatang yang mereka memihak kepada kepentingan negeri ini. Makanya bangsa Arab yang datang kemari oleh Presiden Soekarno itu diberikan hak atas nama pribumi. Mereka dianggap sebagai pribumi. Bukan hanya bangsa Arab yang datang kemari, ada juga bangsa-bangsa lain yang datang kemari, tapi tidak diberikan atas nama kebangsaannya itu sebagai pribumi. Kita tidak menafikan bahwa ada bangsa Jepang yang datang kemari yang kemudian memihak kepada perjuangan bangsa Indonesia. Kita tahu bahwa teks proklamasi itu melibatkan seorang desertir dari tentara Jepang, Letnan Kolonel Maeda. Orang Jepang, tapi dia memihak kepada Indonesia. Lalu apakah kita menyebut bahwa Jepang pun pribumi? Bukan, itu atas nama pribadi. Tidak ada seorang penguasa Indonesia dari masa lalu yang mengakui bangsa selain bangsa Arab sebagai pribumi. Yang lain tetap dianggap sebagai bangsa pendatang. Jepang pendatang, Cina pendatang, India pendatang. Yang diakui pribumi hanya bangsa Arab. Kenapa? Karena atas nama bangsa mereka memihak, bukan atas nama perseorangan. Maka merasa aneh saja ketika ada pembesar di negeri ini yang kemudian lebih mengakui ada peran yang lebih besar dari selain bangsa Arab terhadap negeri ini. Khususnya mereka menganggap bahwa Cina itu lebih besar jasanya kepada Indonesia dibandingkan Arab. Nah, pertanyaannya, kalau kita sensus berapa orang pahlawan dari Cina dan berapa orang pahlawan dari Arab? Nah, kita berbicara tentang data dan statistik. Dan kita tidak menafikan ada pula dari negeri Cina yang mereka kemudian punya rasa cinta tanah air terhadap negeri ini, tidak kalah bahkan lebih hebat dari kita. Maka orang Indonesia tidak mempersoalkan suku. Kita tidak mempersoalkan kebangsaan. Sebelum ribut-ribut persoalan penistaan agama dan kemudian eksplorasi tanah dan kekayaannya oleh orang-orang yang kemudian mengeruk keuntungan itu untuk niat-niat pribadi. Ketika SBY berkuasa, ada beberapa orang menterinya dari suku Cina. Ada Mari Elsa Pangestu yang menteri ekonomi kreatif, kemudian ada Kui Kian Gi. Nah, bahkan Kui Kian Gi tetap memakai nama Cinanya, Kui Kian Gi, tidak pakai istilah-istilah nama Indonesia. Tuan Guru Ahok beda lagi, beliau pakai nama Indonesia, Basuki Cahaya Purnama lagi. Tapi tetap tidak diterima walaupun sudah menyatu dengan nama Indonesia, tetap ditolak. Kenapa? Karena ketidakberpihakannya kepada negeri ini. Tapi Kui Kian Gi dia tidak mempunyai nama Indonesia ataupun nama Arab. Nggak pakai Salim ataupun Muslim ataupun Mahmud dan lain sebagainya. Dia tetap dengan namanya Kui Kian Gi. Tapi tidak ada satupun warga negara Indonesia, bangsa-bangsa yang lain yang bangsa asli pribumi di Indonesia yang menggugat eksistensi dan keberadaan beliau dan tidak pernah menggugat mata beliau yang sipit. Kenapa? Karena Islam dan kaum muslimin tidak pernah melihat pribumi itu kepada tempat kelahiran, tetapi keberpihakan kepada sebuah tempat di mana dia berada. Itu yang dalam bahasa kita sejak dari zaman dahulu disebutkan, di mana bumi dipijak maka disitulah langit dijunjung. Maka siapapun yang tinggal di sebuah daerah dan dia memihak untuk kepentingan daerah tersebut, dia adalah pribumi. Nah, dalam bahasa Aceh Gayo disebut as-solhu. Bukan persoalan tentang kelahiran. Maka Islam tidak berbicara tanah kelahiran, pribumi atas nama tempat lahir,
dan tidak berbicara atas nama pribumi berdasarkan kepada nenek moyang, ayahnya berasal dari mana. Maka dimanapun Anda berada, selama Anda menyatu dengan negeri tersebut, Anda dianggap sebagai pribumi. Makanya Rasulullah menjadi presiden di Madinah 10 tahun, tidak digugat oleh warga Madinah, kenapa pendatang dari Mekah jadi pemimpin di negeri kami. Tidak pernah pula ketika khalifah-khalifah berikutnya rata-rata lahir di Mekah, Abu Bakar lahir di Mekah, Omar lahir di Mekah, Ali lahir di Mekah, Utsman lahir di Mekah, digugat oleh warga Madinah, kenapa pendatang dari Mekah jadi pemimpin di negeri kami. Tidak pula oleh orang Damaskus, Suriah sekarang, menggugat kenapa raja-raja yang berkuasa berasal dari Mekah dan nenek moyangnya dari Mekah. Muawiyah bin Abi Sufyan itu orang yang lahir dan besar di Mekah, berkuasa di Damaskus di Suriah. Tidak pula orang Baghdad di Irak menggugat kenapa khalifah-khalifah yang berkuasa di Baghdad adalah nenek moyang yang kelahiran dari Mekah, dimulai dari Abul Abbas As-Saffah. Tidak pula oleh orang-orang Andalus di Spanyol menggugat kenapa yang berkuasa di negeri mereka adalah orang-orang yang leluhurnya dari negeri Mekah, mulai dari Abdurrahman Ad-Dakhil sampai kepada khalifah-khalifah berikutnya. Kenapa? Ternyata setiap khalifah yang berkuasa di sebuah negeri tidak pernah membuat alokasi anggaran khusus untuk pembangunan tempat kelahirannya. Maka sejak Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin yang empat ini berkuasa di Madinah, tidak pernah sedikit pun anggaran pembangunan diplotkan secara khusus untuk membangun Mekah. Dan mereka tidak mengenal istilah budaya mudik. Tidak pada Idul Adha dan tidak pada Idul Fitri. Mereka tidak mudik. Rasulullah sejak tinggal di Madinah, beliau hanya sempat 2 kali kembali ke Mekah. Yang pertama untuk melaksanakan haji, umrah, dan yang kedua untuk haji wada. Tidak ada ritual mudik ke Mekah. Demikian pula para khalifah. Sayyidina Umar semasa menjabat khalifah hanya sekali ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Beliau tidak mudik ke Mekah. Abu Bakar tidak mudik ke Mekah. Nah, kita yang terlalu sering mudik, maka kita disebutlah orang udik. Kenapa? Sering mudik, mengudik namanya, maka disebutlah mudik. Jadi inilah ritualnya. Kenapa? Karena mereka berpendapat dimanapun kita berada, itulah tanah air. Jadi itu yang merusak persatuan kita di Indonesia sekarang. Karena siapapun yang berkuasa, dimanapun dia berkuasa, yang dia anggap tanah air hanya tanah tempat kelahirannya saja, ataupun tempat-tempat asal nenek moyangnya saja. Terserah mau lahir di mana, dia tetap menganggap tanah airnya adalah tanah tempat nenek moyangnya berasal. Nah, itulah yang membelah kita di Aceh sekarang. Kenapa ada tuntutan supaya ada Barsela, kemudian ada Ala, Aceh Loser Antara, Aceh Barat Selatan. Kenapa? Karena Aceh Barat Selatan dan Aceh Loser Antara tidak pernah tersentuh pembangunan karena tidak pernah ada pemimpin gubernur setingkat gubernur dari arah sana. Nah, setiap orang yang berkuasa akan membangun daerahnya. Maka saya yakin andai kata suatu saat saya jadi gubernur, maka terowongan Grute besok selesai. Kenapa? Karena saya berasal dari Aceh Barat Selatan. Begitu saya jadi gubernur, yang pertama saya pikir bagaimana terowongan Grute selesai. Itu yang kemudian merusak persatuan kita. Nah, pusat ibu kota ada di Banda Aceh. Yang Banda Aceh notabene-nya dulu adalah Aceh Besar, tapi ternyata Aceh Besar terpinggirkan. Nah, maka terjadilah gugatan-gugatan ini. Padahal siapapun yang tinggal di Banda Aceh berpikir untuk tempat tinggalnya, maka dia adalah pribumi di tempat tersebut. Tapi karena pikiran kita, alah halan belah deh guru deh, kakak kedeh metang lebih keleh. Maka kalau saya yang jadi pejabat, jadi gubernur, insya Allah itu yang jadi kepala dinas rata-rata kelahiran belah deh guru deh. Nah, kenapa? Karena masih berpikir bahwa pribumi, tanah air itu adalah tanah tempat kelahiran atau tempat asal nenek moyang, bukan tempat di mana dia berada. Itu yang merusak persatuan kita. Maka kalaulah kita menyatu dengan alam, tidak akan ada orang yang menolak. Sebagaimana Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali tidak ditolak oleh warga Madinah, sebagaimana Muawiyah dan keturunannya tidak ditolak oleh warga Damaskus, sebagaimana Abul Abbas As-Saffah dan keturunannya tidak ditolak oleh warga Baghdad. Kenapa? Karena mereka berprinsip di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Maka kita tidak menolak orang Cina sebagai bahagian dari komunitas bangsa Indonesia. Tapi justru mereka menjadi sangat-sangat eksklusif. Pertanyaannya, berapa orang di antara jemaah masjid ini yang kenal akrab dengan seorang Cina di Penayung?
yang diajak minum kopi pagi-pagi, atau diajak duduk ngopi malam-malam, atau diajak silaturahmi pada hari raya. Tidak, penayung itu eksklusif sendiri. Ini yang kemudian merusak persatuan kita. Kenapa mereka kemudian tidak menyatu dengan warga setempat? Kita tidak menolak, bahkan kita sangat bangga begitu kenal dan akrab dengan seorang keturunan Tionghoa. Tapi mereka yang tidak bangga kenal dengan kita. Itu yang jadi masalahnya. Mereka hanya akrab dan kenal dengan kita apabila ada keuntungan bisnis. Begitu sekali kita berbelanja, langsung kita dipanggil bos. Ketemu di tempat yang lain, bahkan dilirik pun tidak. Ini yang merusak persatuan kita. Kita sangat menerima. Kapanpun mereka bersedia datang, kita akan berbangga, bersukacita bahwa saya kenal dengan seorang warga penayung suku Tionghoa. Tapi justru mereka yang menolak untuk membaur dan menyatu dengan kita. Ini persoalannya. Jadi kita sebagai warga negara, sebagai umat Islam sangat terbuka menerima siapapun menjadi pribumi. Tetapi ada orang yang merasa ditolak oleh bumi ataupun menolak bumi. Maka dianggaplah orang yang tidak berkepribumian. Bukan lagi tidak berprikemanusiaan. Itu dulunya. Itu salah satu ciri-ciri kiamat adalah banyaknya al-futuhat, penaklukan. Ditambah setelah selesai kekuasaan umat Islam, ketika ada penaklukan, maka ada jizyah, ada pajak badan, ada yang disebut dengan kharraj, pajak bumi. Tapi kemudian terbalik, salah satu tanda kiamat berikutnya adalah terhentinya jizyah dan kharraj. Tidak ada lagi yang bayar pajak badan dan tidak ada lagi yang bayar pajak bumi. Kenapa? Salah satunya karena kekuasaan umat Islam melemah dan orang-orang non-muslim kemudian menjadi kuat. Hari ini terlihat bahwa tidak ada satu negara pun yang mengakui kekuasaan umat Islam atas wilayah mereka. Yang ada adalah umat Islam yang mengakui kekuasaan negara lain atas wilayahnya. Bahkan kita Indonesia, negara yang besar dengan komunitas umat Islam terbesar di dunia ini, 235 juta lebih penduduk negeri ini, 17.000 lebih pulau-pulau yang ada di dalamnya. Bagaimana negara sebesar ini tiba-tiba dilecehkan ketika panglima tenteranya ditolak untuk masuk sebuah negara? Padahal negara itu bisa transitkan pesawat tempurnya di sini dan melarang aparat keamanan negeri ini untuk menjenguk ada apa dalam pesawat tempur tersebut. Bayangkan harga diri sebuah bangsa ketika kita tidak mempunyai syaukah, tidak mempunyai kekuasaan. Maka strategi yang dipakai oleh pemerintahan Turki luar biasa. Mereka membuat koalisi bangsa-bangsa, fakta Atlantik Utara, negara NATO. Nah, kita juga sebenarnya masuk dalam kategori NATO. No action, talk only. Nah, tidak ada aksi, hanya bicara-bicara saja. Nah, kita NATO dalam versi yang lain. Mereka membuat aliansi NATO dan berfungsi, bukan hanya bicara tapi berfungsi. Terbukti ketika sekelas negara ahli kuasa seperti Uni Soviet yang Rusia sekarang, pesawat tempurnya ditembak oleh Turki, mereka tidak bisa berkutik, tidak bisa menggugat apapun dan tidak bisa melakukan apapun. Satu-satunya tindakan yang dapat mereka lakukan adalah memboikot produk Turki, yang ternyata bukan menyusahkan orang Turki, malah menyusahkan mereka sendiri. Terpaksa boikot itu dicabut sepihak oleh mereka. Engkau yang memulai, engkau yang mengakhiri. Nah, katanya dalam lagu. Dia yang boikot, dia yang selesaikan. Kenapa? Karena ketergantungan negara Rusia terhadap produk-produk Turki. Sebab Turki adalah negara di Eropa dengan tingkat ekspor yang paling tinggi dari produk-produk elektronik. Hampir 35% produk yang berkembang di Eropa itu made in Turki. Tidak ada rumah yang di dalamnya tidak ada made in Turki. Sedangkan kita tidak ada rumah yang di dalamnya tidak ada made in Cina. Itu pula kelebihan kita. Sampai ukuran yang besar pun tetap kereta api cepatnya dari Cina, semuanya dari Cina. Maka kalau orang Cina keluar, kita akan kelang kabut, nggak ada yang perbaiki. Itu yang jadi masalah. Turki mempunyai nilai tawar yang kuat. Mereka buat aliansi, walaupun aliansinya itu negara-negara non-muslim. Apa yang terjadi? Begitu dia melawan sebuah negara adik kuasa seperti Rusia, Rusia tidak berkutik. Benar Rusia mempunyai persenjataan yang kuat dibandingkan Turki, tapi Turki mempunyai sahabat yang sangat akrab dibandingkan Rusia. Maka koalisi negara NATO itu jauh lebih kuat dibandingkan persenjataan Rusia. Maka Turki berani mengusir duta besar Amerika. Kita masih mengemis kepada Amerika. Kenapa? Karena
Hampir setiap orang hebat di negeri ini kurang merasa hebat atau tidak merasa hebat apabila di paspornya tidak dicap imigrasi Amerika. Coba nonton sinetron. Waktu saya masih suka-suka nonton sinetron ketika masih PAA dulu. Itu hampir setiap sinetron kalau ada orang hebat, tokohnya melakoni lakon hebat, tetap bicara baru pulang dari Amrik. Amrik, bukan Amerika, Amrik. Baru pulang Amrik. Kemarin saya ke Amrik. Tidak ada sinetron yang tidak menjual, menggembar-gemborkan kehebatan Amerika. Bagi kita semua persoalan Amerika itu hebat. Maka dengan Amerika ketika berperang, Amerika tidak perlu boikot banyak-banyak. Hanya perlu memboikot film yang terbaru saja masuk ke bioskop Indonesia, maka Indonesia akan hancur. Ketika Menteri Informasinya dijabat oleh Tifatul Sembiring, dia putuskan untuk tidak mengizinkan film-film terbaru Amerika masuk ke Indonesia. Hanya 3 bulan berjalan, ternyata bukan kita didesak oleh Amerika, oleh bisnismen yang ada di sana agar produk filmnya bisa tembus ke Indonesia, malah pemerintah Indonesia digugat oleh warganya sendiri karena saking inginnya menonton film terbaru. Bayangkan, kita antri untuk hal-hal yang tidak perlu, merasa hebat menjadi orang yang pertama menonton film pulang. Kita antri untuk hal-hal yang tidak perlu. Maka ada ironi, ketika sebagian besar penghuni negeri ini sedang antri untuk kebutuhan yang mendesak, tapi tidak kurang pula di negeri ini orang yang antri untuk mendesak-desakkan kebutuhannya. Antri beli iPhone terbaru, antri membeli tablet yang terbaru, antri untuk hal-hal yang tidak perlu. Maka sebuah negara yang tidak mandiri tidak akan berdaulat di negerinya sendiri ketika kita tidak mampu memenuhi kebutuhan diri sendiri. Beras impor, kunyit impor, ubi impor, semua diimpor. Cangkul pun diimpor. Garam pun diimpor. Bayangkan negeri dengan garis pantai terpanjang di dunia ternyata harus impor garam. Nauzubillah summa nauzubillah. Dari mana diimpor? Dari negeri yang tidak punya pabrik garam. Negeri yang mempunyai ladang gas yang sangat banyak, tapi ternyata harus impor gas dari negeri yang tidak mempunyai tambang gas sama sekali. Bayangkan Indonesia impor gas dari Singapura. Nauzubillah. Alih kibam Pak tak pemimpinannya. Ini kesadaran kita sekarang. Maka ketika umat Islam tidak lagi mempunyai kekuasaan, apa yang terjadi? Tidak ada lagi jizyah dan kharraj. Tidak ada lagi orang non-muslim yang bayar pajak badan kepada orang Islam, dan tidak ada lagi orang non-muslim yang bayar pajak bumi kepada umat Islam. Yang ada umat Islam harus bayar pajak kepada non-muslim. Maka Amerika buat jaminan keamanan untuk wilayah Arab dengan cara menempatkan sebuah pulau berjalan di negeri mereka. Kapal induk. Ditempatkan kapal induk. Diciptakan kondisi tidak aman umat Islam terhadap saudaranya, seolah-olah ada perang antara Arab Saudi dengan Iran. Maka dengan alasan keamanan ditempatkanlah kapal perang Amerika, kapal induk Amerika Serikat untuk kepentingan Amerika, bukan kepentingan Arab. Kita hanya diciptakan momok dalam kepala kita, diciptakan hantu dalam kepala kita masing-masing untuk tidak merasa aman terhadap saudaranya dan merasa aman terhadap musuhnya. Arab Saudi tidak merasa aman terhadap negeri Yaman. Yaman tidak merasa aman terhadap Arab Saudi. Arab tidak merasa aman terhadap Persia. Persia tidak merasa aman terhadap Arab. Ketidaknyamanan tersebut antara sesama saudara. Nauzubillah. Kalaulah Rasulullah masih hidup, abih ya. Maka ciri berikutnya adalah terhentinya pajak tersebut. Pajak badan dan pajak tanah. Maka wajiblah bayar pajak tanah. Kemudian yang kita kaji malam ini, salah satu tanda kiamat berikutnya, khurujud dajjalina ad'iya'an nubuwati, ad'iya'in nubuwati, keluarnya para dajjal yang mendakwakan diri sebagai nabi. Keluarnya para dajjal. Maka kalau disebut para, itu bukan berarti dajjal yang sebenarnya, karena dajjal yang sebenarnya hanya satu. Sedangkan para itu orang-orang yang mirip-mirip dajjal, dajjal. Maka Rasulullah katakan, annahu sayakhruju fi hadhihi al-ummati dajjaluna yad'una an-nubuwata, bahwasanya akan keluar di kalangan umat ini para dajjal yang mendakwa, mengklaim diri mereka itu sebagai nabi. Dan Rasulullah sampaikan bahwa jumlah mereka itu mendekati 30. Ada 30 orang yang mengaku diri sebagai nabi dan mereka punya pengikut. Kalau mengaku-mengaku saja banyak. Ini yang mengaku dan punya pengikut.
hampir sampai 30 orang. Adapun yang sekedar mengaku itu sangat banyak. Termasuk kita di Prada juga kemarin ada yang mengaku nabi. Tapi karena warga Prada sudah merasa cukup dengan nabi yang terakhir, maka nabi tersebut terpaksa diusir. Jadi sekarang entah di Sulawesi. Wa haddadahum fi ba'dil ahadits bi 27, dan dibatasi pada hadis yang lain bukan 30 tapi 27 orang nabi. Yang dimaksudkan dengan orang yang mengklaim diri sebagai nabi adalah mereka yang menimbulkan keributan, kekacauan dan diikuti, yang menimbulkan kekacauan dan punya pengikut. Wa yaghtarruna bi batilihim, dan mereka tertipu dengan kebatilan yang dibawa oleh para nabi ini. Ammal ladzina da'auha wa lam ya'bahu an-nasu lahum fakatsirun. Adapun sekedar orang-orang yang mengklaim diri sebagai nabi tapi tidak dihiraukan oleh manusia, maka jumlahnya banyak. Ini yang punya pengikut. Dan ternyata yang paling banyak itu di Indonesia. Di Indonesia setiap tahun tiap tahun ada orang yang mengaku nabi. Yang masih bertahan sampai sekarang ada Ahmad Musaddiq. Kemudian ada Lia Eden, tingkat Lia Eden yang pungonya pipatih je. Bayangkan, Lia Eden pun ada pengikutnya. Maka dalam Sahih Imam Bukhari dan Muslim dari riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'atu hatta yub'atsa dajjaluna kadzdzabuna qaribun min 30, kullun yaz'amu annahu Rasulullah." Tidak akan terjadi kiamat sehingga dibangkitkan para dajjal yang sangat pendusta, mendekati jumlah 30 orang, masing-masing mereka menyangka bahwa dirinya adalah Rasulullah. 27 angka tepatnya. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim dari Sauban bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innahu sayakunu fi ummati kadzdzabuna 30 kulluhum yaz'amu annahu nabiyyun wa ana khatimul anbiya'i la nabiyya ba'di." Sesungguhnya akan ada di kalangan umatku para pendusta yang berjumlah 30-an orang, masing-masing menyangka bahwa dia adalah nabi, padahal aku adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelahku. Ada 30, berkisar antara 27 dan 30. Kemudian dalam kitab Musnad Imam Ahmad dan Mushkilul Athar karangan Imam At-Tahawi serta Mu'jam At-Tabari Al-Kabir dan Al-Awsat dengan sanad yang sahih dari Huzaifah ibn al-Yamani dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Fi ummati kadzdzabuna," di kalangan umatku sangat banyak para pendusta. "Wa dajjaluna," dan dajjal-dajjal 27, ada 27 jumlah dajjalnya. "Minhum arba'atu niswatin," di kalangan 27 itu ada 4 orang dari kalangan perempuan. "Wa inni khatimun nabiyyina," dan aku adalah penutup para nabi, "la nabiyya ba'di," tidak ada lagi nabi setelahku. 27 orang yang mengaku sebagai nabi, 4 diantaranya perempuan. Maka dihitung oleh para ulama di kalangan para sahabat, di zaman para sahabat, bukan di kalangan mereka. Di zaman para sahabat ada Musailamah Al-Kadzdzab dari negeri Yaman. Ada Aswad Al-Unsi, bukan, Musailamah Al-Kadzdzab itu dari Tihamah. Aswad Al-Unsi itu dari negeri Yaman. Sajjah Al-Kahinah, itu seorang perempuan. Sajjah Al-Kahinah itu di angkatan para sahabat. Sajjah Al-Kahinah ini dalam riwayat kemudian kawin dengan Musailamah Al-Kadzdzab. Ketika dalam sejarah tidak pernah ada nabi perempuan, tapi Sajjah Al-Kahinah ini mampu meyakinkan orang-orang yang hidup di zamannya bahwa dia adalah nabi yang pertama yang perempuan. Padahal di masa lalu tidak ada seorang nabi pun dari kalangan perempuan, sejak dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah Nabi Muhammad ada seorang perempuan yang berhasil meyakinkan orang lain bahwa dia adalah nabi perempuan yang pertama. Kalaulah perempuan itu hidup di zaman sekarang, sungguh setiap 5 tahun sekali terpilih menjadi anggota dewan. Saking mampu meyakinkan orang lain bahwa dia seorang nabi. Padahal sudah ada hadis yang sahih
bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, apalagi yang perempuan, yang laki-laki saja tidak. Kemudian pada masa tabi'in ada Mukhtar As-Saqafi yang mendakwakan diri sebagai nabi. Wa munzu aktsara min qarnin qama Husain bin Ali bin Mirza Abbas fi Iran. Di Iran 100 tahun yang lalu ada seorang yang bernama Husain bin Ali bin Mirza Abbas mendakwakan diri sebagai nabi. Bahkan dia diberikan gelar Bahaullah dan pengikutnya disebut dengan Bahaiyah, kalangan Bahaiyah. Nah, kenapa? Karena penggagasnya adalah Husain bin Ali bin Mirza dan dia mendapatkan gelar Bahaullah. Itu beda lagi nanti dengan tarikat Bahaiyah. Ada tarikat Bahaiyah dalam Islam. Kemudian juga termasuk tarikat An-Naqsyabandi, itu pendirinya adalah Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Ini gelarnya Bahaiyah, sedangkan An-Naqsyabandi ini nama aslinya Bahauddin, Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Maka tarikatnya itu dinamakan dengan tarikat An-Naqsyabandi. Dan Naqsyabandi itu mempunyai cabang-cabang tarikat. Ada banyak jenisnya, mulai dari yang benar sampai kepada yang aneh-aneh. Nah, kita tidak sebut sesat. Mulai dari yang benar sampai kepada yang aneh-aneh. Maka di Aceh itu banyak berkembang tarikat Naqsyabandi, tarikat Syatiri dengan tarikat Qadiriyah. Itu dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini Bahaiyah, sebuah mazhab agama yang di luar dari syariat Islam karena mengaku diri sebagai nabi. Wa akhiru man sami'na anhu da'wan nubuwah. Kemudian oleh pengarang kitab ini Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar menyatakan, orang yang terakhir yang kami dengar mendakwakan diri sebagai nabi adalah Mahmud Muhammad Thaha As-Sudani, warga Sudan. Itu tahun 85. Tahun 85. Adalla katsiran minan nasi, menyesatkan sebagian besar manusia bi kitabatihi wa maqalatihi, dengan karya-karya ilmiahnya, ada buku dan ada maqalah. Waqad u'dima fi tali'ati hadzal 'am, dan sudah dihukum mati pada tahun 1985 orang yang mengaku nabi di negeri Sudan. Dan itu lebih mudah lagi karena orang Sudan itu sangat fasih berbahasa Arab. Bahkan untuk standar rata-rata negara Arab hari ini yang mempraktekkan bahasa Arab secara fushah sesuai dengan gramatika aslinya adalah di negara Sudan. Yang kuliah di Mesir, pulang dari Mesir belum tentu pandai bahasa Arab. Yang kuliah di Arab Saudi, pulang dari Arab Saudi belum tentu lancar berbahasa Arab. Tapi yang kuliah di Sudan, apabila benar-benar menikmati kehidupan di Sudan, maka orang Sudan itu berbahasa Arab dengan fushah. Nah, coba nanti buka siaran televisi melalui parabola, coba lihat tayangan Arab Saudi. Mereka kalaupun pada berita memakai bahasa resmi, tapi pada iklan itu memakai bahasa pasaran, bahasa amiyah. Tapi begitu dibuka channel Sudan, semua acaranya itu, bahkan sinetron dan filmnya berbahasa Arab fushah. Nah, itu di Sudan. Karena bahasa Arab fushahnya, dia lebih mudah lagi untuk mengaku diri sebagai nabi karena kualitas berbahasanya baik. Maka tidak akan dianggap sebagai nabi orang yang bahasanya buruk sekali. Orang yang buruk kualitas berbahasa tidak boleh menjadi nabi. Karena nabi bertugas untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah. Penjelasan itu harus lebih mudah dipahami daripada matan. Maka ternyata kita sekarang sulit untuk memahami orang-orang berbicara karena standar bahasanya sudah aneh-aneh. Nah, contoh sederhana. Beberapa malam yang lalu ada sebuah kajian dengan para dosen di lingkungan kampus Darussalam. Saya sampaikan tentang sebuah hadis Rasulullah yang berbunyi, imatatul adza 'anit thariq shadaqah. Saya coba lemparkan kepada para jamaah, apa arti imatatul adza 'anit thariq? Ada salah seorang dosen menjawab, membuang duri di jalan itu adalah sedekah. Nah, mohon maaf, ketika saya sampaikan membuang duri di jalan, apa yang terbayang di benak kita? Duri di tempat lain dibuang ke jalan. Itu namanya membuang duri di jalan. Kalau menjauhkan duri dari jalan, seharusnya membuang duri dari jalan. Karena kata-kata dari menunjukkan bahwa itu menjauh antara satu tempat dengan tempat yang lain. Ini membuang duri di jalan. Di jalan nggak ada duri, tapi dibuang duri di jalan. Nah,
saya katakan itu penggunaan bahasa yang keliru. Kenapa? Karena kita tidak mempraktikkan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, bahkan ada beberapa kata depan yang sudah digantikan oleh satu kata saja. Sama, oleh, sama, kepada, sama, dengan, sama. Saya dipukul sama dia. Sama di situ artinya oleh. Saya dipukul olehnya. Tapi diganti saya dipukul sama dia. Berikan ini sama dia. Kepada. Berikan ini kepadanya. Berikan ini sama dia. Saya pergi sama dia. Saya pergi dengannya. Kepada, oleh, dengan diganti oleh sama. Alangkah hematnya kamus bahasa Indonesia sekarang. Maka kita sulit untuk memahami. Ada seorang pria ditangkap sama polisi, lalu diserahkan sama hakim karena dia dipukul sama istrinya. Dia fikir pun sama, gua merompok sama. Subjek sama, objek sama, keterangannya sama. Inilah ini negara yang sama-sama. Ini persoalan kita. Maka orang yang tidak bisa memilah kata-kata dengan baik itu akan merusak makna. Makanya mungkin kita akan rindu zaman-zaman ketika lagu itu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Lagu tahun 80-an itu sesuai dengan gramatika bahasa Indonesia. Beda dengan lagu tahun 2000-an ke atas, lagu bahasa alay. Jangankan yang dengar, yang bicara pun nggak paham. Saking rusaknya lagu itu sekarang. Coba perhatikan lagu Roma Irama, lagu Rano Karno dulunya, lagu Lydia Kandou dulunya. Itu semua sesuai dengan gramatika bahasa Indonesia. Lebih hati-hati dengar. Nah, tapi begitu masuk lagu-lagu alay sekarang mumang. Maka karena dia berasal dari Sudan, bertutur dengan bahasa Arab yang fasih, maka lebih mudah baginya untuk menyatakan bahwa diri sebagai nabi. Seperti Mirza Ghulam Ahmad yang ada di India, di negara bahagian Punjab. Mirza Ghulam Ahmad itu dari Punjab. Kita sudah pernah jelaskan tentang sejarahnya. Itu ada sebuah kabupaten namanya Qadian, provinsinya Punjab, negara bagian. Karena dia sangat fasih berbahasa Arab, dia menyusun sebuah kitab yang mirip-mirip Al-Quran, namanya Az-Zikra, kitab peringatan. Ditolak ajaran Mirza Ghulam Ahmad, tapi ada ajaran orang kampungnya yang kita terima sekarang, yang sama-sama berasal dari Punjab. Bahkan langsung ditulis nama Punjabnya itu, Ram Punjabi. Ram yang berasal dari daerah Punjab. Dia masukkan ajarannya melalui televisi, sampai setiap malam kita nonton ajarannya, sehingga kita abaikan tradisi sendiri untuk mengambil ajaran Ram Punjabi. Dulu orang kawin nggak ada karangan bunga, hanya pakai janur kuning, tenda biru. Maka dulu populer lagu Desi Ratnasari dengan tenda birunya. Sekarang mana ada tenda biru lagi, tenda warna-warni. Nggak ada lagi janur kuning, yang ada adalah karangan bunga. Sejak kapan janur kuning diganti karangan bunga? Sejak sinetron masuk ke rumah-rumah. Apa masalahnya dengan sinetron? Karena produsernya Ram Punjabi orang India, tidak pernah ada film India yang tidak ada taman bunganya. Maka dipopulerkanlah karangan bunga. Sekarang tidak ada lagi riwayat janur kuning, diganti oleh karangan bunga. Maka begitu ada acara sedikit saja langsung penuh dengan karangan bunga. Dan itu mendatangkan mudarat yang lebih besar daripada manfaat. Belum dari sisi biaya, mubazirnya luar biasa. Maka begitu saya lewat di depan Amel Catering di sana, ada dipasang karangan bunga di depan sebuah rumah. Saya melihat karena saya turun jalan kaki menuju ke tempat acara, tertulis ada sebuah kertas ditulis di atas karangan bunga, mohon jangan letakkan karangan bunga di sini. Marah yang punya rumah karena pekarangannya tertutup oleh karangan bunga tersebut. Satu orang yang kawin, satu jalan yang kemudian terhalangi pemandangan aksesnya ke jalan. Kenapa? Karena karangan bunga. Maka ada seorang kerabat kita di sini yang ketika buka tempat usaha, datanglah orang-orang yang antarkan karangan bunga penuh, mulai dari Jalan Muhammad Jam sampai Jalan Ahmad Dahlan. Begitu beliau melihat bahwa karangan bunga ucapan selamat untuk beliau sudah mengganggu usaha orang lain, langsung atas inisiatif pribadi beliau perintahkan agar karangan bunga tersebut dikumpulkan saja. Enggak ada maknanya sama sekali. Boh kalau terpegat karangan bunganya, nah kalau rumput acara. Bayangkan orang yang kawin di gedung ASI Dayan Daud,
Itu karangan bunga mulai dari jembatan Lamnyong sampai ke Simpang Tungkup. Kapan yang punya acara sempat membaca satu persatu ini dari siapa untuk siapa? Akhirnya terpaksalah oleh orang yang kirim karangan bunga foto sendiri untuk dikirim sendiri. Ketanda bahwa kalau kirim karangan bunga membacut tanda manfaat. Hanya ada manfaat untuk orang-orang yang punya usaha karangan bunga. Nah, tapi mudaratnya lebih besar. Padahal kalau kita ambil biaya karangan bunga tersebut untuk sumbangkan kenduri, pada umrohnya yatim kata nang hati. Kita lupa, terlalu sibuk oleh ajaran Rampun Jabi. Lupa kepada karangan janur kuning. Maka budaya kita menjadi tamu di negeri sendiri. Budaya kita menjadi tamu di negeri sendiri. Suatu saat kita juga akan menjadi tamu di negeri sendiri kalau tidak kembali kepada akar budaya tersebut. Nah, makanya saya selalu menggugat, kenapa untuk jadi ustadz harus pakai baju koko seperti saya. Lalu pertanyaannya mungkin bapak-bapak dan ibu akan bertanya, lalu Ustaz kenapa pakai baju koko? Nah, saya pakai karena ada yang kasih. Nah, ini kebetulan pemberian orang lain. Ikut safari Ramadan dengan tim provinsi, dikasih ini oleh rombongan. Jadi salah satu bentuk rasa syukur adalah memakai pemberian orang lain. Nah, kalau beli sendiri saya tidak pakai. Istri saya coba beli 1 lembar baju koko untuk saya. Setelah dibeli sampai kiamat saya tidak mau pakai. Nah, dia bingung. Apakah orang lain enjok pakai, bakal enjok anak pakai? Nah, karena yang orang lain enjok bukan uang saya, menjaga tajuk peng saya bilang, dan saya tidak setuju untuk membeli baju koko. Nah, itu buang-buang uang saja. Nah, tapi kalau ada orang lain yang kasih, insya Allah saya akan muliakan pemberian tersebut. Maka kalau ada yang mau kasih jangan sungkan-sungkan. Nah, insya Allah saya pakai. Nah, tapi yang jangan saya beli sendiri. Nah, kenapa? Pertanyaannya, kenapa untuk jadi ustadz harus pakai baju koko? Nah, itu yang jadi masalah. Nah, padahal koko itu bukan budaya Islam. Sekalipun Islam tidak menolak baju koko, tapi untuk merasa kita sangat Islami dengan sebab baju koko itu sangat-sangat salah. Kenapa? Karena baju koko tidak berasal dari ajaran Islam. Itu berasal dari Tionghoa, dari Cina. Maka disebutlah koko. Apa arti koko? Kebalikan dari cici. Koko abang, cici kakak. Nah, bahasa Cina. Nah, maka tidak sah disebut baju koko kecuali kerahnya itu kerah Shanghai. Jangan bayangkan Shanghai itu dicat keung. Shanghai itu di Cina. Nah, maka setiap baju koko tetap kerahnya itu kerah Shanghai. Jadi jangan berpikir pula bahwa dengan penampilan kita bahwa kita sudah sangat Islami. Jadi saya teringat ketika tanggal 5 Oktober kemarin diundang untuk menghadiri acara peringatan hari ulang tahun TNI di Cilegon. Dalam undangannya saya sebagai tokoh agama dari Aceh. Ada 3 orang tokoh agama. Saya mewakili Islam, kemudian ada 2 orang pendeta, yang satu dari Katolik, yang satu dari Protestan. Kemudian ada Profesor Yusni Sabi mewakili tokoh masyarakat. Kemudian ada Bapak Badruz Zaman Ismail mewakili tokoh adat. Dalam undangannya tertulis pakaian tokoh agama sesuai dengan atribut keagamaan masing-masing. Saya bingung, apa atribut agama Islam? Bingung saya. Akhirnya saya pikir pakai kain sarung saja, kemudian pakai baju seluk belanga, bukan baju koko, baju seluk belanga, baju Aceh tersebut. Warna putih, kain sarung warna putih, pakai peci hitam. Waktu jalan aman-aman saja. Waktu pulang karena capek jalan kaki, katanya Jokowi jalan 2 kilo, kami 5 kilo jalan kaki. Nah, karena capek, sampai di bus, duduk bersebelahan dengan seorang bapak-bapak. Saking capeknya langsung terlena, lepaskan peci, duduk. Ya, dalam perjalanan, bapak yang di samping saya ini bertegur sapa. Dia tanya, "Bapak dari mana?" Saya jawab, "Dari Aceh." "Bapak Hindu," katanya. Ya, ini nyong. Bapak Hindu ni, terkejut dia. Apa pasal ke Hindu roh? Bapak Hindu ni, terkejut beil. Baru saya melihat apa ciri-ciri Hindu. Baru saya teringat ternyata orang-orang Hindu di Bali itu kalau ada acara keagamaan tetap pakai baju itu dari atas sampai ke bawah warnanya putih, tambah bunga sedikit di telinga. Untung hanya pakai bungong ya. Saya jawab, bukan saya Islam kan? Oh, panjang. Oh, jelas ya boleh. Oh, katanya. Dia fikir kamu Islam tak? Ternyata bagi orang tersebut masih Hindu dia anggap. Nauzubillah. Nah, bapak ini ternyata dari Ternate. Beliau orang Kristen dari Ternate. Nah, dia tanya, "Bapak Hindu ya?" Terkejut dia kepak OBE lah. Nah, itu masalahnya. Nah, maka ternyata kita di Aceh kalau sudah pakai kain sarung sebenarnya ke Islami kan. Maka tidak aneh ketika di Myanmar mereka memakai kain sarung itu sebagai standar pakaian nasional mereka. Militer mereka pakai kain sarung, bodyguard mereka pakai kain sarung. Maka kalau di Myanmar pakai kain sarung itu jangan pikir ustadz ataupun tengku imam. Nah, bahkan acara pernikahan resmi mereka pun pakai kain sarung. Nah, tapi di Aceh kalau tidak ada peci begini, jangan coba-coba maju ke depan menjadi imam. Anda akan ditarik ke belakang. Itu masalah kita. Maka ada standar-standar atribut-atribut
yang bahkan budaya kita sendiri kita anggap tidak sesuai. Nauzubillah. Maka biasa saja. Nah, tidak harus memakai baju koko untuk menjadi seorang ustadz, dan ustadz tidak harus selalu pakai baju koko. Biasa saja. Yang penting menutup aurat, tidak ketat dan tidak serupa dengan lawan jenis. Pakaian itu sudah sangat islami. Ya hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Nah, demikian barangkali pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran untuk saya pribadi dan kita semuanya. Mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan, saya persilakan dengan segala hormat.